Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tbilisi, ibu kota Georgia modern, terletak di sebuah lembah yang dipahat oleh sungai Kura di antara pegunungan Kaukasus, kota yang pernah dihancurkan dan dibakar puluhan kali. Sejarawan mencatat bahwa kota ini telah dihancurkan, dijarah, atau dibakar sekitar 29-40 kali sepanjang sejarahnya. Lokasinya yang strategis di persimpangan Eropa dan Asia menjadikannya sebagai hadiah sekaligus medan perang bagi berbagai kekaisaran sepanjang sejarah. Kota ini telah menjadi kota yang diperebutkan antara kekuatan Kristen dan Muslim selama lebih dari 1 milenium. Sejak awal berdirinya, kota ini menarik para pedagang, pemukim, dan penakluk. Bangsa Persia, Bizantium, dan penguasa lokal Iberia saling berebut pengaruh. Kota Tbilisi memiliki sekitar 1,33 juta penduduk yang merupakan 34% dari total populasi Georgia 4 juta jiwa. Pada abad ke-7 dan ke-8, kebangkitan kekhalifahan membawa Tbilisi ke dalam dunia Islam. Pasukan Arab menaklukkan wilayah ini sekitar tahun 736 Masehi, menjadikan Tbilisi pusat emirat yang bertahan selama hampir 4 abad. Emirat Tbilisi menjadi pusat perdagangan dan budaya menghubungkan dunia Islam dan Kaukasus. Emirat ini semi-otonom, diperintah oleh para emir Arab, tetapi seringkali menyeimbangkan kekuasaan bangsawan Georgia setempat. Di bawah kekuasaan Islam, Tbilisi menjadi pusat multi-etnis dan multi-agama. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Meskipun dalam kerangka pemerintahan Islam, emirat ini mempromosikan hukum Islam dan mendirikan masjid, tetapi juga menoleransi gereja Ortodoks yang terus memainkan peran penting dalam masyarakat setempat. Para penulis sejarah Arab menggambarkan kota ini sebagai kota yang kaya, kosmopolitan, dan vital secara strategis. Pengaruh Islam terlihat jelas dalam arsitektur, bahasa, dan administrasi. Bahasa Arab menjadi bahasa pemerintahan, dan koin-koin Islam dirham dicetak di Tbilisi beredar luas di Kaukasus dan sekitarnya. Meskipun makmur, pemerintahan Islam di Tbilisi menghadapi perlawanan terus-menerus dari para penguasa Kristen Georgia. Emirat tersebut tetap diperebutkan. Kekaisaran Bizantium, suku-suku Khazar, dan raja-raja Georgia setempat seringkali menentang otoritas Arab. Pada abad ke-11, Raja Georgia David IV, sang pembangun, merebut kembali Tbilisi, menjadikannya ibu kota negara Georgia yang bersatu. Periode ini dikenal sebagai masa keemasan. Ketika Tbilisi menjadi pusat kekristenan Ortodoks, ilmu pengetahuan dan seni yang berkembang pesat. Abad-abad berikutnya ditandai oleh gelombang penaklukan. Bangsa Mongol menduduki Tbilisi pada abad ke-13, meninggalkan kota ini dalam keadaan hancur. Kemudian Persia dan Ottoman berulang kali bertempur untuk memperebutkan kekuasaan di Kaukasus, dengan Tbilisi sering terjebak di tengah-tengah. Di abad ke-21, Tbilisi kembali muncul sebagai kota yang dinamis dan beragam. Arsitekturnya menceritakan kisah masa lalunya yang penuh pertentangan. Gereja-gereja abad pertengahan berdiri berdampingan dengan pemandian bergaya Persia, blok-blok bangunan era Soviet, dan gedung pencakar langit kaca.
Berjalan menyelusuri kota tua akan menemukan jalan-jalan sempit berbatu, tempat gereja-gereja ortodok Georgia berdiri berdampingan dengan katedral-katedral Armenia. Sebuah masjid tempat umat muslim Sunni dan Syiah beribadah bersama, dan sebuah sinagog berusia berabad-abad, semuanya dapat dicapai dengan berjalan kaki. Bangunan Islam yang paling bertahan lama di Tbilisi adalah Masjid Juma, juga disebut Masjid Tbilisi, berdiri sebagai simbol Islam paling penting yang tersisa di kota ini. Awalnya dibangun oleh penguasa Persia abad ke-18, unik di antara masjid-masjid di seluruh dunia, masjid ini digunakan bersama oleh Muslim Sunni dan Syiah. Masjid ini berdiri di kota tua, dekat pemandian belerang Abanotubani, warisan lain dari budaya Islam dan Persia. Jembatan Kebun Raya atau Jembatan Arab di area Bentang Narikala, sebuah jembatan batu tua dikenal oleh penduduk setempat sebagai Jembatan Arab, menghubungkan jalan menuju Kebun Raya Tbilisi. Meskipun desainnya sederhana, bangunan ini mencerminkan infrastruktur dan jalur perdagangan kota di era Islam yang berfungsi sebagai pengingat teknik Arab pada masa pemerintahan Emirat tersebut. Sebagai ibu kota Emirat dan kota jalur sutra, Tbilisi memiliki banyak karavanserai, penginapan pinggir jalan untuk para pedagang dan pelancong. Meskipun banyak yang tidak bertahan dalam bentuk aslinya, pengaruh terlihat jelas pada beberapa bangunan kota tua yang kemudian dialih fungsikan. Karavanserai ini merupakan pusat perdagangan dan budaya urban Islam yang vital, menghubungkan Tbilisi dengan Baghdad, Baku, dan Asia Tengah. Selama masa Emirat dan kemudian dominasi Persia, Tbilisi memiliki banyak masjid dan sekolah agama. Sebagian besar hancur setelah penaklukan kembali Kristen. Saat ini Tbilisi adalah simbol ketahanan dan koeksistensi. Kota ini merupakan rumah bagi warga Georgia, Armenia, Azerbaijan, Rusia, Yahudi, Kurdi, dan komunitas lainnya. Kota ini juga merupakan pusat upaya Georgia untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Eropa.